Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ZR Farm. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini saya mau menceritakan tentang budidaya saya yang ada di galon bekas, yang tempo hari pernah saya ceritakan berkali-kali bahwa saya mendapatkan bibit sampai saya lakukan semuanya, sampai saya treatment seperti ini. Alhasil hari ini gagal semuanya, guys. Gagal semuanya. Padahal saya sudah menerapkan semuanya yang saya lihat di konten-konten kreator teman-teman yang lain, sudah saya terapkan mengenai air, pakan, dan cara pembudidayaannya. Saya lihat semuanya, saya amati, saya teliti, saya amati, dan saya modifikasi, kemudian saya laksanakan. Karena sudah saya jelaskan dari awal bahwa untuk budidaya lele ini saya itu belum punya ilmunya sama sekali, guys. Jadi saya itu hanya autodidak, melihat dari teman-teman yang lain. Ini supaya bisa dijadikan edukasi oleh semuanya yang melihat channel kami, bahwa budidaya lele di galon itu tidak segampang yang kita lihat di konten-konten teman-teman yang ada di semuanya saja yang ada di media sosial. Karena saya merasakan sendiri, guys. Saya mencoba, saya kan orangnya kan suka mencoba. Saya itu nggak mau terus ada ini terus saya ikuti, tidak. Saya amati dulu sebagaimana yang sudah dijelaskan. Ini seperti ini. Kemarin tahapnya air saya lakukan. Air sudah saya bersihkan 2 hari sekali, pernah juga 3 hari sekali, tapi sering 2 hari sekali. Dari tanggal 2 sampai tanggal 7 hari ini itu saya sudah melaksanakan 3 kali pembersihan, dan alhasil saya lihatkan hari ini malah ini habis, ini nggak ada lelenya, yang ini sudah banyak yang meledak, sudah terbujur kaku. Jadi hari ini saya mau menceritakan ternyata apa yang sudah ada di konten-konten teman-teman YouTuber yang lain itu ternyata tidak semudah yang seperti dijelaskan. Ada yang bilang airnya, saya sudah saya lakukan. Minta air sumur, saya kasih air sumur. Minta air PDAM, saya kasih air PDAM. Untuk pakan harus PF 500, saya belikan PF 500. Bibit harus bagus, harus seragam, kecil sama kecil, besar sama besar, saya sortir, saya besar sama besar, kecil sama kecil, sudah saya lakukan. Jangan dikasih banyak-banyak, 1 galon itu jangan 50, paling gak itu batasnya itu sampai besar 5, sudah saya kasih 3 sampai 4, tidak banyak-banyak. Karena misalnya dari sini saya kepengen uji coba saja, guys. Dari awal saya sudah ngomong, saya itu sukanya itu hobi, jadi coba-coba. Saya pengen dapat ilmunya, saya pengen di kolam beton seperti apa, di kolam terpal seperti apa, di galon bekas seperti apa. Jadi yang sudah saya lakukan di 3 tempat itu, ternyata dapat saya ambil kesimpulan yang paling berhasil itu di kolam beton. Saya itu ada kolam beton itu 1x1, 1 meter kali 1 meter persegi. Di kolam terpal juga 1x1, 1 meter kali 1 meter persegi. Itu kemarin yang ada di channel saya, yang ada di postingan saya yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa saya itu belinya itu hanya sekitar 50 ekor. Saya bagi di 3 tempat itu. Alhasil dari 3 tempat itu yang paling besar yang saya lihat tadi sore, dari saya beli
kemarin itu ukuran 3 in sekarang sudah segini, 3 in segini sekarang sudah jadi segini. Itu kemarin tadi sore saya lihat itu seperti itu, ikannya rakus-rakus yang ada di kolam beton. Kemudian yang ada di kolam terpal, saya sudah menjelaskan juga di konten saya yang hari yang lalu, bahwa ternyata di situ ada ikan gabusnya satu, dulu masih kecil. Akhirnya saya nggak tahu kok sekarang besar. Kemarin itu ada sekitar 10 ekor dibantai habis, semuanya itu perutnya itu hilang, dimakan semuanya. Nah, itu kesalahan teknis guys, tidak saya permasalahkan karena itu hasilnya murni atas keteledoran saya. Ternyata di situ ada ikan gabusnya, lupa tidak saya ambil, akhirnya ikannya habis. Yang di kolam beton itu nggak ada apa-apa. Sekarang saya lihat kemarin juga saya kasih 10 atau 12 itu sekarang besar-besar. Jadi saya itu kan nggak orangnya itu nggak mau gini guys, nggak mau terus mendengarkan orang terus langsung saya laksanakan, saya lakukan, tidak. Saya amati dulu benar tidak. Saya kalau saya tidak melakukan, berarti saya tidak tahu bahwa itu benar apa tidak. Akhirnya apa? Saya terjun, saya melakukan pembudidayaan lele di galon bekas air minum. Supaya apa? Nanti saya bisa memberikan edukasi ke teman-teman yang lain bahwa semuanya yang ada di konten-konten itu tentang lele yang bisa dibudidayakan di galon bekas itu berhasil, saya melihat berhasil 100% dan lain sebagainya. Itu namanya konten guys. Biasalah konten sifatnya kan yang dicari apa? Cuan. Kalau saya kan tidak, saya itu yang saya cari itu edukasi, saya mengedukasi. Saya nggak butuh saya itu orangnya nggak suka berbohong untuk demi mendapatkan uang dan sebagainya. Saya itu lebih suka itu mengedukasi teman-teman yang lain biar tidak ketipu seperti saya. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang ngomong, oh itu kan memang dia belum punya, iya memang saya belum punya ilmunya, karena kan saya sudah ngomong dari awal, saya itu belajar secara autodidak, tapi sudah saya laksanakan semuanya. Dari semua teman-teman konten kreator sudah saya lihat semuanya. Yang paling yang bisa saya catat itu air itu harus diganti 2 kali sekali, karena 2 hari sekali itu sudah batas maksimum. Ada yang kasih seminggu, saya nggak bisa membayangkan kalau seminggu. Ini ada 5 ekor, ada 5 ekor di galon bekas saya itu ada 5 ekor. Itu 2 hari pasti airnya itu minta ampun. Dan pakan itu saya kasih itu dikit-dikit guys, gak terus buahnya langsung, enggak. Saya kasih sedikit-sedikit. Kalau sudah habis saya kasih lagi. Terus kan di galon jadi bisa dilihat ikannya kalau sudah perutnya sudah agak-agak besar, sudah saya hentikan. Enggak saya kasih langsung blem gitu, enggak. Saya lihat, saya amati. Saya benar-benar mengorbankan aktivitas saya yang lain hanya untuk ini. Benar tidak? Karena saya bolak-balik sudah saya omongkan, saya itu suka tantangan. Jadi saya itu enggak gampang percaya, oh gini enggak. Tapi saya terjun langsung, saya lakukan. Kalau orang lain katanya bisa, kenapa saya tidak? Jadi saya melaksanakan, saya melihat dari teman-teman konten kreator yang lain kayaknya hebat, dibersihkan seperti ini. Sudah saya lakukan dan hasilnya 0, tidak berhasil di di galon bekas air mineral. Jadi kesimpulannya pada hari ini, jangan mudah terkecoh dengan konten-konten yang ada di luaran sana itu yang mengatasnamakan mudah berbudidaya ikan lele di galon bekas. Seberapapun
Katanya jangan banyak-banyak, sudah saya kasih gak banyak, 3 ekor 4 ekor. Katanya airnya, saya kasih airnya, air PDAM ada, air sumur ada. Jangan sampai kerut, 2 kali sehari saya 2 hari sekali saya bersihkan, 2 hari sekali. Semuanya saya lakukan. Diberikan EM4 sudah saya berikan kemarin di channel saya yang lain, itu sudah saya jelaskan itu. Nah, hasilnya tetap. Jadi saya menganjurkan kepada teman-teman yang lain jangan mudah terkecoh. Tapi saya di sini saya tidak merasa terus rugi, tidak. Dari awal saya sudah ngomong, saya itu pengen mengedukasi, benar tidak. Satu contoh seperti ini, kopi ini, katanya teman-teman yang lain kopinya itu pahit. Nah, saya melihat, oh iya, kopi ini warnanya hitam, pasti pahit. Nah, akhirnya saya tidak mencoba. Tapi ketika sudah saya coba, saya bisa menjelaskan, kopi ini manis, ada manisnya, ada pahitnya, cocoklah sama lidah saya. Kok bisa? Karena saya yang buat, saya yang meraciknya, tahu. Jadi dari sini saya sudah meracik budidaya lele yang ada di galon ini, sudah saya racik sebegitu bagusnya. Karena saya kan suka budidaya, dulu itu budidaya burung murai, terus burung lobet, lapet, terus ikan ini, ikan lobster air tawar yang sampai sekarang masih saya geluti, terus udang gala, masih banyak lagi guys. Itu saya kan suka tantangan. Kebetulan mungkin belum saya masukkan konten saya, karena kan saya kemarin itu kepingin, bagaimana caranya mengedukasi yang baik dan benar. Ini kalau benar ya kita katakan benar, kalau tidak kita jelaskan bahwa itu tidak benar. Jangan sampai ada yang seperti saya, apalagi teman-teman yang di sana itu yang sudah kepingin, wah ini hebat, ini gini. Jangan. Karena apa? Bolak-balik saya jelaskan lagi, budidaya itu sangat susah. Apalagi yang katanya enak, yang katanya seperti ini. Karena ini saya sudah terjun langsung guys, tidak kok terus katanya saya sudah terjun langsung, sudah saya lakukan, sudah saya amati, sudah saya lakukan semuanya. Ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata sudah semaksimal mungkin, hasilnya 0. Berarti saya melihat tidak segampang yang kita lihat di konten-konten teman kita yang lain itu, bahwa budidaya ikan lele di air, budidaya ikan lele di beton, di kolam, di galon, budidaya ikan lele di galon itu sangat-sangat gampang. Itu salah besar guys. Jadi saya sudah membuktikannya sendiri. Hasilnya dari tanggal 2 sampai tanggal 7 ini tidak memiliki hasil dan 0. Oke guys, saya mohon maaf bagi teman-teman pembudidaya lele di galon yang ada di luar sana. Apabila konten ini mengganggu, saya tidak menjelekkan, saya tidak menghina. Saya hanya memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain supaya tidak tertipu dengan konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke guys, salam lestari, salam budidaya, salam ZR Farm. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.